Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam program Berkah Dalam pagi ini, tanggal 2 April 2022, bersama dengan saya, Romo Kristoforus Sutrasno Purwanto PR, Vikaris Paroki Santa Maria Fatima, Magelang. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah membangun versi terbaik dalam hidupku. Hari-hari ini, saudara-saudari kita, kaum muslim, mulai mengawali masa puasa. Kita juga sebagai orang Katolik juga sedang menjalani masa pantang dan puasa dalam masa Prapaskah ini. Lalu sebenarnya pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apa sih sebenarnya tujuan puasa dan pantang yang kita jalankan hampir sebulan ini? Sebenarnya tujuan yang akan kita capai tidak lain adalah kita ingin membangun versi terbaik di dalam hidup kita. Karena kita diciptakan sebagai citra Allah, sebagai gambar dan rupa Allah. Karena Allah itu maha baik, maka kita juga harus menjadi yang terbaik mendekati kebaikan Allah. Karena Allah itu maha kasih, maka kita juga harus sibuk mencintai orang-orang di sekitar kita, sehingga kita semakin mendekati kasih Allah yang luar biasa itu. Bagaimana caranya membangun versi terbaik itu? Kita diajak untuk mengendalikan pikiran, mengendalikan kata-kata, mengendalikan perasaan-perasaan kita, dan kita mencoba untuk membangun pikiran, cara pandang yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Dalam hidup kita itu mempunyai pengalaman baik, pengalaman positif maupun pengalaman negatif. Pengalaman positif itu misalnya pengalaman dicintai, dihargai, difahami, sukses, dan sebagainya. Pengalaman itu membentuk citra diri, image, self-image kita itu secara positif, bahwa saya mampu, bahwa saya berharga, bahwa saya bisa. Tetapi juga ada pengalaman negatif, yaitu misalnya ditolak, direndahkan, dibully, gagal, dan sebagainya. Pengalaman negatif itu menumbuhkan citra diri negatif, self-image yang negatif, bahwa saya ini tidak berharga, bahwa saya tidak mampu, bahwa saya telah gagal. Itu yang kita alami. Lalu sadar atau tidak sadar, dalam diri kita itu terbentuk yang disebut personal branding. Personal branding itu serangkaian kesan, pendapat, persepsi orang tentang diri kita. Dan bagaimana orang berpendapat atau mempunyai persepsi atau kesan pada diri kita itu bisa kita lihat dari reaksi orang, pandangan orang, penilaian orang terhadap diri kita. Dan itu ditentukan oleh cara kita menampilkan diri di depan mereka. Itu yang disebut sebagai personal branding. Yang menentukan personal branding sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kita sendirilah yang menentukan ingin dinilai bagaimana oleh orang lain. Dan membangun personal branding itu dengan mengenali jati diri kita secara jujur, sisi positif dan sisi negatif yang kita miliki. Kemudian berusaha keras untuk membatinkan, mewujudkan nilai-nilai atau values
dan kemampuan atau kompetensi yang ingin kita miliki dalam hidup kita. Kalau kita tidak hidup seperti yang kita bayangkan, maka yang kita bayangkan itu tidak bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita. Maka personal branding itu berkaitan dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita wujudkan. Dan itu bergantung dari upaya-upaya kita terus-menerus dan berkelanjutan secara konsisten. Kalau tindakan kita tidak konsisten, lalu orang menganggap bahwa personal branding itu hanya pencitraan, hanya kepura-puraan, hanya kepalsuan. Itu yang mungkin bisa kita alami. Lalu keindahan perilaku itu nampak dalam pelayanan yang tulus, tanpa pamrih, bahwa hidup kita dibutuhkan oleh orang lain karena hidup kita itu membawa kebaikan dan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Itu langkah-langkah di dalam mewujudkan personal branding. Selain itu, personal branding itu juga kita bangun dengan cara menata penampilan diri. Maksudnya mencakup cara kita berpakaian, cara kita bertutur kata, cara kita berpikir, cara kita bertindak. Itu menentukan bagaimana kita tampil sederhana tetapi menarik, rendah hati, jujur, memancarkan inner beauty. Itu yang menjadi bagian dari penampilan diri kita. Personal branding itu menggambarkan jati diri yang sejati, yang otentik. Dan jati diri yang otentik itu menjadi menarik kalau kita menampilkan kerendahan hati. Kerendahan hati itu artinya kita memberikan diri secara jujur, sepenuh hati, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, konsisten dan tulus tanpa pamrih. Itu yang kita bangun melalui masa prapaskah ini, melalui puasa dan pantang, melalui cara kita mengendalikan diri dari keinginan dan nafsu yang tidak teratur, sehingga yang ada di dalam diri kita adalah sisi-sisi baik, nilai-nilai baik yang bisa kita sumbangkan untuk kehidupan bersama. Marilah kita melanjutkan ibadah kita di dalam masa prapaskah ini, puasa dan pantang, untuk semakin membentuk diri kita, personal branding, membentuk versi terbaik dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dalam masa prapaskah dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah kebangkitan Tuhan. Semoga kebangkitan Tuhan yang akan kita rayakan bersama juga membangkitkan semangat hidup kita untuk membangun versi terbaik hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.